Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu kembali nih bersama Ibu Yuli dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran kali ini kita sudah memasuki semester 2 nih. Walaupun pembelajaran yang kita lakukan masih di rumah, Ibu harap kalian tetap terus semangat ya. Kita berdoa saja semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Oke anak-anak, pada semester 2 ini kita diawali dari bab 6, yaitu teks ulasan. Tapi sebelum kita memulai ke inti pembahasan materi, Ibu ingin bertanya dulu nih, pernahkah kalian menonton film atau membaca buku? Pasti pernah dong ya. Lalu pernah gak sih kalian memberikan komentar terhadap film yang kalian tonton atau buku yang kalian baca? Pasti pernah juga dong ya. Nah, komentar yang berupa kata bagus, seru, lucu, menegangkan dan keren, itulah ungkapan yang disebut dengan ulasan tapi dalam bentuk sederhana. Nah, coba kalian simak video berikut. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili, ini Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Nah, kalian sudah melihat dalam cuplikan tadi membahas tentang film bukan? Film tersebut dibahas dengan cara dan ketentuan tertentu sehingga kita nih sebagai pendengar atau penyimak dapat mengetahui isi dari film tersebut. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan teks ulasan? Nah, teks ulasan merupakan sebuah teks yang isinya berupa ulasan, review, atau penilaian pada suatu karya seperti film, drama, dan juga buku. Teks ulasan ini juga disebut dengan resensi ya. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Lalu ada fungsi teks ulasan. Apa ya fungsi teks ulasan? Teks ulasan berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap suatu karya atau peristiwa yang diulasnya. Selain memiliki fungsi, teks ulasan juga mempunyai tujuannya loh. Tujuan dari teks ulasan yang pertama yaitu menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Tujuan yang kedua, dapat membantu pembaca mengetahui isi dari suatu karya tersebut. Tujuan yang ketiga, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulasnya. Tujuan yang keempat, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. Tujuan yang kelima, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain sejenisnya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks ulasan. Ciri yang pertama yaitu strukturnya terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Ciri yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Ciri yang keempat,
memiliki nama lain yaitu resensi. Lalu ada jenis-jenis teks ulasan. Jenis teks ulasan terbagi atas 3 nih anak-anak. Yang pertama, teks ulasan informatif. Nah, pada jenis teks ini, sebuah karya atau produk diuraikan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Pada umumnya, jenis teks ini hanya memaparkan secara umum gambaran dari suatu karya tersebut, yang dapat dinilai dari bahasa yang digunakan, yaitu singkat, padat, dan juga lugas. Selain itu, teks ulasan informatif biasanya berfokus pada kelebihan dan kekurangan suatu karya, tanpa diulas lebih lengkap lagi ya. Jenis yang kedua, teks ulasan deskriptif. Objek dari teks ulasan deskriptif ini biasanya berupa karya sastra, yang dimana karya sastra membutuhkan ulasan yang berisi penggambaran sejelas-jelasnya agar dipahami oleh pembacanya. Jenis yang terakhir yaitu teks ulasan kritis. Jika suatu karya atau produk ingin diberikan suatu kritikan dari pandangan tertentu, teks ulasan inilah yang tepat. Dengan catatan ya, penulis sepenuhnya menggunakan daya analisis secara objektif. Artinya, teks ulasan kritis tidak memihak pada siapapun dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk sebuah karya. Oke anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.